Kabupaten Serang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Banten yang terkenal akan pusat perindustriannya. Ibu kota dari Kabupaten Serang berada di Kecamatan Ciruas. Selain menjadi ibu kota kabupaten, Kecamatan Ciruas juga merupakan pusat ekonomi dari Kabupaten Serang. Kecamatan Ciruas memiliki penduduk sekitar 83.000 jiwa dan luas wilayah seluas 36 km persegi dengan kepadatan penduduk sebesar 2.289 jiwa per kilometer persegi. Letaknya yang dekat dengan kota Serang membuat Kecamatan Ciruas memiliki keuntungan dalam berbagai aspek, salah satunya perdagangan. Terdapat sebuah kawasan ekonomi di mana kawasan tersebut menjadi pusat perdagangan di Kecamatan Ciruas karena terdapat banyak pasar dan ruko, yaitu Perempatan Ciruas. Pada Perempatan Ciruas sekiranya terdapat 3 jalan, yaitu Jalan Raya Nasional Serang Jakarta, Jalan Raya Ciruas Petir, dan Jalan Raya Ciruas Pontang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Serang, Jalan Raya Serang Jakarta merupakan jalan arteri primer, sedangkan jalan yang menghubungkan daerah Petir Ciruas Pontang merupakan jalan lokal sekunder. Dari kawasan Perempatan Ciruas, cukup banyak permasalahan yang dapat kita analisis di tingkat fasilitas jalanan dan trotoar. Pada survei yang telah saya lakukan pada beberapa waktu lalu, saya sudah menemukan beberapa permasalahan yang dapat dirangkum menjadi 4 permasalahan utama. Pertama, jalan rusak dan berlubang. Pada Jalan Raya Ciruas Pontang, tepatnya di depan Masjid Baitul Mukmin, terdapat banyak lubang yang tampak pada ruas-ruas jalan. Ukuran dari lubang tersebut cukup besar dan dalam sehingga berbahaya bagi para pengguna jalan. Lubang tersebut sepertinya timbul akibat genangan air yang tak kunjung surut dan tekanan dari kendaraan berat yang terus berlalu lalang. Kedua, tambalan jalan yang bergelombang. Meskipun pemerintah sudah memberi tindakan terhadap lubang-lubang tersebut dengan penambalan jalan, tampaknya tindakan tersebut dilakukan dengan kurang sesuai sehingga tambalan tersebut membuat jalan bergelombang. Ketiga, penyalahgunaan fungsi trotoar. Pada beberapa tempat, banyak warga sekitar yang menyalahgunakan fungsi utama dari trotoar tersebut. Ada yang parkir, berjualan, bahkan mendirikan bangunan di atas trotoar. Terakhir, pasar terlalu dekat dengan jalan raya. Lokasi pasar yang berada persis di pinggir jalan menyebabkan para pengunjung pasar memarkirkan kendaraannya di bahu jalan. Ditemukan juga banyak sekali pedagang yang berjualan di luar area pasar hingga ke bahu jalan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya bagi pedagang maupun para pengguna jalan. Keadaan faktual dari fasilitas jalan dan trotoar di kawasan Perempatan Ciruas masih jauh dari keadaan ideal yang sebenarnya, seperti Jalan Raya Nasional Serang Jakarta yang merupakan jalan arteri primer seharusnya memiliki lebar minimal 11 meter. Namun, pada keadaan faktualnya, jalan ini hanya memiliki lebar jalan 9 meter. Jalan berlubang dan bergelombang pun harus segera dibenahi, mengingat jalan ini merupakan jalan raya satu-satunya non-tol penghubung Serang menuju Jakarta. Kemudian, masalah yang sama dijumpai juga di Jalan Raya Ciruas Petir yang merupakan jalan kolektor primer dengan minimal lebar jalan 7,5 meter. Namun, pada keadaan faktualnya, jalan ini hanya memiliki lebar 7 meter saja. Trotoar di sekitar kawasan Perempatan Ciruas sudah hampir memenuhi keadaan ideal. Namun, ada beberapa aspek seperti lampu penerangan dan jalur disabilitas harus segera dilengkapi untuk setiap trotoar. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang mengenai mata pencaharian penduduk di Kecamatan Ciruas, hampir 35% orang dewasa bekerja di sektor perdagangan. Ditambah dengan banyaknya fasilitas ruang publik seperti pasar dan toko, membuat mobilitas masyarakat semakin meningkat. Hal ini berpotensi untuk pembangunan fasilitas jalan dan trotoar yang lebih layak. Untuk mewujudkan kawasan fasilitas jalanan dan trotoar yang lebih baik, tentu dibutuhkan beberapa solusi. Pertama, perbaikan jalan lalu lintas. Keamanan dan kenyamanan pengguna jalan merupakan hal yang harus diperhatikan, sehingga perbaikan jalan harus dilakukan dengan ketentuan sesuai peraturan. Kedua, penertiban oleh petugas keamanan. Masyarakat yang melanggar aturan dalam hal penggunaan fasilitas umum harus ditindak tegas dan diberi peringatan agar tidak mengulangi pelanggaran. Terakhir, peluasan lahan pasar. Lahan pasar yang luas akan menciptakan suasana yang kondusif sehingga para pedagang dan pengunjung dapat melakukan transaksi yang nyaman dan aman. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.